Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan film horor Indonesia berjudul Pengantin Setan. Kami beranggotakan 5 orang, yakni saya, Hedwig Serania Morinta Bita, ada Jundi Al-Ghazali, Tazal Nagita Meila Rosa, Anita Rizky Pratiwi, dan Ferdinand Sinaga. Masuk ke topik pembahasan, ada data film dan sinopsis akan dijelaskan oleh partner saya, Anita Rizky Pratiwi. Saya Anita Rizky Pratiwi dengan NIM 22963057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai informasi dan data-data film mengenai film Pengantin Setan. Jadi, film Pengantin Setan ini adalah film yang telah dirilis pada tanggal 16 Januari 2025. Film ini bergenre horror thriller dengan durasi 1 jam 31 menit. Nah, film ini juga disutradari oleh Azhar Kinoy Lubis dengan penulis Hussein M. Atmojo dan diproduseri oleh Ram Punjabi. Untuk premisnya sendiri, film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita yang diduga menikah dengan jin secara gaib dan memiliki anak dari makhluk gaib tersebut. Selanjutnya adalah sinopsis dari film Pengantin Setan. Jadi, sinopsis dari film ini yaitu menceritakan perjalanan dan perjuangan melepaskan diri dari gangguan makhluk gaib yang telah merusak rumah tangga. Rumah tangga dari sepasang suami istri bernama Echa dan Aril. Mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 3 tahun, namun belum juga dikaruniai oleh buah hati. Hari-hari yang dijalani semakin berat sebab cekcok dan pertengkaran sering terjadi. Suatu hari, Aril mengetahui kabar istrinya sedang mengandung 3 bulan. Kabar tersebut membuatnya bingung karena mereka melakukan hubungan suami istri beberapa hari lalu. Merasa ada yang janggal, sepasang suami istri Aril dan Echa mendatangi seorang ustadz untuk melakukan ruqyah. Ketika ruqyah terjadi, sosok mengerikan merasuki tubuh Echa yang menyebut Echa adalah pengantin wanitanya. Kejadian itu membuat ustadz menjelaskan bahwa Echa telah dinikahi oleh jin Dasim di alam gaib. Anak yang dikandungnya pun merupakan hasil perbuatan dengan makhluk halus tersebut. Saat itulah Echa mengalami terus kejadian-kejadian hingga mengancam nyawanya. Perjuangan untuk lepas dari jin Dasim baru dimulai. Echa sekuat tenaga untuk melawan jin tersebut demi rumah tangganya. Saya akan menjelaskan alasan pemilihan film. Kami memilih untuk mempresentasikan film Pengantin Setan karena film tersebut memiliki daya tarik yang kuat, terutama dari segi genre horor yang begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Film ini tidak hanya menampilkan elemen menegangkan dan menyeramkan, tetapi juga membawa unsur budaya lokal dan kepercayaan mistis yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat film ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Selain itu, Pengantin Setan juga memiliki pesan moral tersirat seperti tentang karma dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Dari segi teknis, film ini menarik karena penggunaan sinematografi, pencahayaan, dan efek suara yang khas untuk menciptakan suasana horor. Semua elemen itu membuat film ini bukan hanya menghibur, tetapi juga bisa membuka ruang diskusi yang menarik dan reflektif, sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan presentasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang kita pakai atau teori yang kita pakai untuk membedah film Pengantin Setan ini. Nah, teori yang kita pakai itu adalah teori uncanny, yang dimana teori uncanny yang dikemukakan oleh Sigmund Freud sangat relevan untuk membedah film horor Pengantin Setan ini. Karena konsep ini tuh berfokus pada pengalaman psikologis ketidaknyamanan dan kegelisahan yang muncul dari hal-hal yang sebenarnya familiar namun terasa asing dan menakutkan. Dalam film ini, unsur pernikahan antara manusia dengan makhluk gaib atau jin itu menghadirkan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan dan hubungan rumah tangga. Ya, namun di sini tuh yang berbedanya, situasi ini tuh dikacaukan oleh kehadiran unsur supranatural yang asing dan mengganggu sehingga menciptakan rasa uncanny yang kuat. Nah, konsep uncanny itu masuk dalam pembahasan film ini karena mampu menjelaskan bagaimana
film ini memanfaatkan ketegangan antara yang dikenal dan yang tak dikenal, antara kenyataan dan mitos, sehingga ini itu menimbulkan perasaan takut dan gelisah yang mendalam pada penonton. Film Pengantin Setan itu menggunakan elemen-elemen simbolik seperti ritual, penampakan jin, dan suasana rumah yang berubah menjadi asing dan menakutkan. Semua itu adalah manifestasi dari uncanny yang Freud gambarkan sebagai sesuatu yang familiar namun asing dan menimbulkan ketakutan. Nah, dengan menggunakan teori uncanny ini, analisis dapat menggali bagaimana film ini membangun atmosfer horor tidak hanya melalui efek visual dan suara, tetapi juga melalui narasi yang mengaburkan batas antara manusia atau antara dunia nyata dan dunia gaib, sehingga memicu kegelisahan psikologis yang mendalam pada karakter dan para penontonnya. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk memahami bagaimana ketakutan dalam film ini berakar pada pengalaman psikologis untuk memahami psikologis universal tentang hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dipahami atau dikendalikan, seperti kehadiran makhluk gaib dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis film adegan. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint, gambar pertama itu merupakan adegan pertama pada 1-3 menit pembuka yang dimana Echa bermimpi bertemu dengan jin yang menyukainya dan membuatnya terasa sangat bahagia. Dalam adegan ini, saya menganalisis dalam segi visual, simbolik, dan foreshadowing. Jadi dalam visualnya itu pencahayaannya lembut dan atmosfer romantis menciptakan kontras dengan kenyataannya. Kemudian yang simbolik itu mimpi sebagai pelarian dari kenyataan rumah tangga yang dingin. Dan foreshadowing itu kehadiran jin Dasim mulai mempengaruhi kehidupan nyata Echa. Kemudian di sini ada gambar kedua, itu merupakan adegan di mana Echa dan suaminya mengetahui bahwa Echa hamil ketika sedang dipijat oleh mbok langganan Echa. Namun suaminya Echa itu merasa sangat janggal karena waktu kehamilannya tidak sesuai dengan hubungan terakhir dengan suaminya. Analisis pada adegan ini, saya menganalisis dalam konflik, tema, dan plot device. Jadi konfliknya itu menimbulkan ketegangan antara Echa dan Ariel atau suaminya. Kemudian yang tema itu kepercayaan dan keretakan dalam hubungan pernikahan, dan plot device-nya itu memperkuat keterlibatan jin Dasim dalam kehidupan Echa. Kemudian 3 gambar di atas itu merupakan beberapa adegan teror fisik oleh jin yang menyukai Echa dan menyakiti beberapa orang terdekat Echa yang ingin membantu Echa untuk lepas dari jin tersebut. Di sini saya menganalisis adegan tersebut, itu terdapat efek visual, ketegangan, dan tema. Efek visualnya yaitu penggunaan efek khusus untuk menampilkan serangan gaib. Kemudian ketegangannya itu meningkatkan intensitas horor dan menunjukkan ancaman nyata dari jin Dasim. Dan temanya itu kerapuhan manusia dalam menghadapi kekuatan supranatural. Di sini ada adegan ruqyah, di mana adegan tersebut untuk menyelamatkan Echa lepas dari jin yang telah menghamilinya. Dan dalam adegan ruqyah ini juga baru terungkap bahwa Echa telah menjadi pengantin jin Dasim. Dalam adegan ini juga saya menganalisis, ada beberapa analisis. Yang pertama itu ada teknik, performa acting, dan simbolik. Jadi dalam teknik itu menggunakan doa ruqyah asli dan melibatkan 80 santri untuk menciptakan suasana otentik. Kemudian ada performa acting, Erika Karlina mengalami tantangan besar dalam adegan ini, termasuk adegan kerasukan dan penggunaan sling untuk efek visual. Kemudian ada simbolik, itu konflik antara dunia nyata dan gaib, serta perjuangan melawan kekuatan jahat. Kemudian adegan terakhir itu merupakan adegan klimaks yang sangat menegangkan karena Echa sedang melakukan prosesi pembebasan dari jin Dasim
dan dibantu dengan bisikan suaminya yang memperkuat dirinya untuk melepaskan diri dari Jim Dasim yang telah menghalanginya untuk pergi. Nah, di sini adegan tersebut juga memiliki 3 analisis. Yang pertama ada emosi, simbolik, dan resolusi. Jadi dalam emosi itu menampilkan kekuatan cinta dan tekad dalam menghadapi rintangan. Dalam simbolik itu kemenangan atas godaan dan kekuatan jahat. Kemudian yang resolusi itu menutup cerita dengan harapan dan pemulihan hubungan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai karakteristik tokoh dalam film tersebut. Yang pertama itu ada Echa yang diperankan oleh Erika Karlina. Itu memiliki sifat yang emosional dan sensitif, terus merasa kesepian dalam pernikahan, rentan secara spiritual dan emosional, dan penuh kasih sayang tapi mulai kehilangan arah. Kemudian di sini ada Ariel yang diperankan oleh Emir Mahira. Itu memiliki sifat yang rasional dan pekerja keras, cenderung cuek terhadap kebutuhan emosional istrinya, kurang peka, dan mencintai Echa tapi ekspresi kasihnya yang kaku. Kemudian yang ketiga ada Linda yang diperankan oleh Ruth Marini. Itu memiliki sifat yang empatik dan perhatian dan menjadi tempat curhat Echa. Dan kemudian di sini ada Ustadz Zaini yang diperankan oleh Alfi Alfandi. Itu memiliki sifat yang bijak dan religius. Kemudian yang kedua menjadi penyeimbang konflik supranatural. Kemudian tokoh Jin Dasim yang diperankan oleh Dwika Pratnyana itu memiliki sifat yang misterius, menggoda, dan penuh tipu daya. Kemudian yang kedua menjelma sebagai pria sempurna dalam mimpi Echa. Dan yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan secara langsung di awal, namun memanipulasi emosi. Kemudian di sini ada yang memerankan sebagai Jin Tampan, itu diperankan oleh Baim Debil. Itu memiliki sifat atau karakteristik yang menawan dan memikat. Kemudian menjadi manifestasi dari Jin Dasim dalam bentuk yang lebih menggoda. Kemudian di sini ada Restu atau Ence Bagus, itu memiliki karakter dan sifat yang humoris dan santai, kemudian menjadi teman Ariel yang memberikan perspektif berbeda. Dan yang terakhir ada Emma, diperankan oleh Wafi Zihan, itu memiliki karakteristik dengan kepedulian tinggi dan memberikan dukungan emosional kepada kakaknya atau Echa. Ini saya akan membacakan teknik visual. Yang pertama ada sinematografi, atmosfer yang mencengkam, dan estetika surrealis. Jadi dalam film itu tuh atmosfernya itu benar-benar seperti kayak realistis gitu. Yang kedua ada efek visual, transisi halus antara dunia nyata dan mimpi. Jadi dalam filmnya ini tuh ada di mana adegan itu yang menampilkan dunia aslinya dia sama dunia mimpi. Jadi transisinya itu benar-benar halus dan gak ada flickernya gitu loh. Selanjutnya ada desain produksi. Desain produksi seperti yang di awal tadi, atmosfernya mencengkam, terus propertinya juga mendukung. Jadi itu tuh pas banget lah buat di filmnya tersebut. Selanjutnya ada koreografi dan efek praktis dengan ruqyah yang realistis. Jadi di filmnya itu tuh ada adegan ruqyah di mana adegan itu tuh kayak bener nyatanya gitu loh, kayak di kehidupan nyata. Lanjut yang terakhir ada pencahayaan dan warna. Jadi mungkin ini lebih ke gradingan dan cahayanya yang menciptakan kontras yang sangat emosional. Yang terakhir ada kesimpulan. Film ini tuh menceritakan seorang wanita yang menikah atau terlibat dalam pernikahan yang tidak menyenangkan. Wanita ini tuh menjadi korban kutukan atau teror dari makhluk halus. Dia mulai dihantui oleh peristiwa aneh seperti penampakan arwah, kesurupan, dan kematian misterius bersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya cerita, terungkap nih bahwa arwah hantu yang meneror wanita ini tuh korban masa lalu yang mengalami penderitaan, dendam, atau pengkhianatan.
Hal ini tuh dikaitkan dengan pernikahan, cinta segitiga, atau ritual mistis. Akhirnya, karakter utama berusaha untuk menemukan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi sebelumnya untuk menghentikan teror tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.